Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Anders Jen Atmori, Magister Pendidikan. Selamat pagi. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Nama saya Angel Devita Silvi dengan MPM 202346640549. Dan hari ini saya akan membahas mengenai telaah filosofis tentang pendidikan kesejahteraan personal dan kemajuan sosial dan keunggulan profesional. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Pendidikan dan kesejahteraan personal. Secara filosofis, pendidikan yang berfokus pada kesejahteraan personal mengharuskan adanya pendekatan yang mendalam terhadap perkembangan karakter dan pengelolaan emosi individu. Dalam aliran filsafat pendidikan dan John Dewey, salah satu filsuf pendidikan terkemuka, mengajukan gagasan pada pendidikan harus membantu individu menjadi manusia yang utuh, dengan kemampuan untuk berpikir kritis dan reflektif serta memahami nilai-nilai hidup yang lebih dalam. Pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pendidikan berorientasi pada kesejahteraan personal melibatkan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis atau pengetahuan semata, tetapi juga mengembangkan emosi, empati, dan memahami diri. Sebagai contoh pendekatan pendidikan karakter menjadi nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, dan ketekunan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan mental dan emosional peserta didik. Tujuan pendidikan kesejahteraan: 1. Meningkatkan kesehatan mental dan emosional. 2. Mengembangkan karakter dan nilai-nilai positif. 3. Meningkatkan keterampilan sosial. 4. Menumbuhkan rasa percaya diri. 5. Mendorong keseimbangan kehidupan. Kekurangan dalam pendidikan kesejahteraan personal. 1. Kurangnya fokus dari kurikulum formal. 2. Keterbatasan sumber daya dan pelatih. 3. Stigma terhadap kesejahteraan mental. Pendidikan dan kemajuan sosial. Dari perspektif filsafat sosial, pendidikan dianggap sebagai kekuatan transformatif yang dapat mengubah struktur sosial, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Seperti Paulo Freire mengembangkan konsep pendidikan sebagai alat untuk membebaskan individu dari ketidakadilan sosial dan kemiskinan dengan menekankan pada pendidikan kritis yang dapat membangkitkan kesadaran sosial. Pendidikan tidak hanya berfokus sebagai sarana untuk transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Pendidikan dan kemajuan sosial. Kemajuan pendidikan sosial juga mencakup inovasi dalam metode pengajaran yang lebih inklusif dan partisipatif, yang memungkinkan siswa untuk berintegrasi, belajar, dan terlibat dalam pengalaman sosial nyata, baik dalam maupun di luar kelas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga peka terhadap isu-isu sosial dan siap untuk berkontribusi pada pengembangan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan sosial berperan penting dalam membentuk individu yang sadar akan peran sosial mereka dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Pendidikan dan keunggulan profesional. Pendidikan dan filsafat pragmatisme yang dimukakan oleh William James dan John Dewey menekankan bahwa pendidikan harus menghasilkan individu yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman dan berinovasi dalam menghadapi masalah praktis. Dalam konteks keunggulan profesional ini, berarti pendidikan harus memberikan keterampilan praktis yang dapat diterapkan di dunia nyata, sekaligus membekali individu dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menghadapi perubahan. Selain keterampilan teknis, keunggulan profesional juga mencakup kompetensi interpersonal, kemampuan kepemimpinan, dan ketika kerja di solid. Hal ini sejalan dengan pandangan filsafat etis profesional yang mengajarkan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, dan integritas dalam setiap
Keunggulan profesional dalam konteks pendidikan. 1. Keterampilan teknis dan keahlian spesifik. 2. Keterampilan interpersonal dan komunikasi. 3. Etis kerja dan tanggung jawab profesional. 4. Kepemimpinan dan kemampuan beradaptasi. Integrasi kesejahteraan personal, kemajuan sosial, dan keunggulan profesional. Salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan adalah bagaimana mengintegrasi ketiga dimensi kesejahteraan personal, kemajuan sosial, dan keunggulan profesional secara simultan. Filsafat pendidikan holistik menekankan pentingnya penekanan yang menggabungkan pengembangan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Dalam kerangka ini, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan teknis, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk individu yang utuh, yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi, kesejahteraan personal yang stabil, dan profesional yang unggul.